Om Swastiastu, sahabat yang baik, umat sedharma yang berbahagia. Pembahasan kitab Sara Samuscaya, Himpunan Begawan Wararuci, sampai pada sloka ke-50. Kita sudah melewati tema tujuan hidup sebagai manusia, sumber-sumber ajaran Dharma, maupun pelaksanaan ajaran Dharma. Kini kita memasuki tema yang menyangkut tentang kehidupan sosial menjadi manusia. Di sloka 55 ini dan berlanjut sampai sloka 72, kita akan ketemu pembicaraan tentang catur warna. Namun, karena ini kitab tentang etika, sorotan catur warna hanya dari sudut berbuat kebajikan, bukan menjelaskan secara rinci tentang catur warna itu sendiri. Karena pembahasan mengenai itu ada di banyak buku yang lain, termasuk di dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, sahabat yang baik, walaupun begitu, nanti akan saya singgung sekadarnya tentang apa itu catur warna. Mari saya mulai membacakan sloka ke-55. Brahmana adining warna, tumut kesatria, tumut waisya, ika sang warna tiga, kapua dwijati sira, dwijati ngaraning pingrwa mang jadma, apandri sedang niran brahmacari guru kulawasi, kinenan sira diksa brata sangkar, kaping ruaning janma nira tika, rihus nira kerta sangkar, nahan matang nian kapua dwijati sira katiga, kunang ikang sudra kapat niwarna, eka jati sang kadi rasika, dan dikina nana beratang sangkara, tatan brahmacari, mangkana kadan ikang warna empat, ia ika catur warna ngarania, dan hana kalimaning warna ngarania. Manusia sesuai profesinya dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama disebut Brahmana, yang kedua Ksatria, dan yang ketiga Waisya. Ketiganya harus melakukan dwijati. Dan golongan keempat adalah Sudra. Yang disebut Sudra masih dalam tahap belajar, jadi tidak harus melakukan dwijati. Demikianlah keempat golongan tersebut disebut catur warna. Tidak ada lagi golongan yang kelima. Nah, di sloka ini disebutkan masalah profesi, bukan masalah kelahiran atau status sosial yang disandang keluarganya. Setiap orang lahir tentu berstatus sudra. Karena itulah awal dari yang disebut profesi. Ini adalah masa-masa belajar sesuai dengan konsep catur asrama yang disebut masa brahmacari. Setelah proses belajar itu selesai, mereka bisa memilih kemana jalan hidupnya. Apakah tetap belajar bersama alam lingkungannya, menjadi petani, buruh, dan sebagainya. Jika mau beralih menjadi usahawan seperti berdagang dan semua pekerjaan sejenisnya yang menggerakkan sektor ekonomi, maka dia meningkat menjadi golongan Waisya. Kalau mereka ingin menjadi abdi negara seperti pegawai negeri, tentara, polisi, guru, dan banyak profesi lainnya, mereka menjadi golongan Ksatria. Bahkan setelah usia menjelang senja dan kematangan hidupnya telah dilalui lebih panjang, meningkat lagi menjadi seorang penekun spiritual atau bahkan menjadi sannyasin atau pendeta, maka kedudukannya adalah golongan
Brahmana. Wesya, Ksatria, dan Brahmana disebutkan harus melalui Dwijati. Ini artinya kelahiran yang kedua, karena mereka punya keterampilan yang lebih. Namun pengertian Dwijati di dalam sloka ini, di dalam kitab Sara Samuscaya ini, terbatas pada pengakuan bahwa mereka itu sudah punya keahlian yang lebih tinggi dari golongan Sudra, yang umumnya bergerak di sektor pelayanan atau bekerja sebagai petani, buruh, nelayan, dan sebagainya, pekerjaan yang mengandalkan kekuatan otot. Dengan Dwijati atau kelahiran kedua, mereka lebih banyak bekerja dengan otak. Kalau dibawa ke era modern ini, Dwijati yang dimaksudkan dalam sloka ini dalam pengertian lulus pendidikan yang tinggi atau lulus keterampilan yang tinggi. Keterampilan yang memungkinkan mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan selain menjadi petani, buruh, nelayan, dan sebagainya. Adapun di masa sekarang ini, pengertian Dwijati sudah berubah dari masa lalu. Karena pengertian Dwijati yang ditetapkan oleh Majelis Agama Hindu saat ini adalah pengertian Dwijati dengan ritual. Dengan pengertian Dwijati yang baru ini, hanya golongan Brahmana yang melewati proses Dwijati. Namanya saja kelahiran yang kedua, maka seseorang yang meningkat statusnya menjadi Brahmana harus dibuatkan ritual kematian dulu oleh guru nabi atau guru pembimbingnya. Lalu dalam sebuah ritual dihidupkan kembali menjadi Brahmana. Sedangkan golongan Wesya, golongan Ksatria tidak melalui proses itu lagi. Jadi sesungguhnya siapapun dari golongan manapun, apakah seorang itu tadinya Sudra, Wesya, Ksatria, asal sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang Brahmana, ilmu agamanya cukup, pengendalian dirinya kuat, bisa melakukannya melalui proses Dwijati. Tentu didahului oleh penilaian yang ketat dari para guru nabinya, dan mereka masuk dalam pendidikan yang diadakan di guru nabinya masing-masing. Nah, sahabat yang baik, masalah catur warna inilah di masa penjajahan yang lalu, demi untuk melanggengkan kekuasaannya, penjajah menyelewengkannya menjadi sistem kasta. Sudra, Wesya, Ksatria, dan Brahmana, istilah-istilah di dalam catur warna diambil begitu saja secara persis untuk sebutan kasta. Penjajah mengangkat raja dan diberi gelar tertentu, mengangkat pendeta dengan gelar tertentu, mengangkat pegawai kerajaan dengan gelar tertentu pula. Semua gelar-gelar itu kemudian diwariskan kepada anak-anaknya dan menjadi nama keluarga. Bertahun-tahun, bahkan berbilang abad, hal itu terus berlangsung. Seolah-olah kemudian Brahmana, otomatis anaknya yang baru lahir sudah menjadi Brahmana, dengan memakai nama yang sama dengan gelar orang tuanya. Seorang ksatria, anaknya pun memakai gelar ksatria. Begitu pula Wesya. Akan halnya yang disebut berkasta Sudra juga begitu. Anak-anak mereka semua dianggap Sudra dengan ciri nama-nama yang tertentu. Betapapun misalnya sang anak itu sudah mempunyai ilmu yang cukup untuk berpindah profesi sesuai catur warna. Akibatnya kemudian adalah yang disebut berkasta Sudra tidak bisa menjadi pegawai kerajaan
apalagi menjadi pendeta. Hanya yang berkasta Brahmana yang bisa menjadi pendeta. Masalah yang muncul kemudian lebih parah lagi. Yang disebut berkasta Sudra harus hormat kepada yang berkasta lebih tinggi, baik dalam perilaku maupun dalam berbahasa. Syukurlah hal ini sudah diluruskan pada masa-masa setelah kemerdekaan, dan ketika kerajaan dengan sistem feodalnya tidak ada lagi. Sistem kasta mulai ditinggalkan dan berangsur-angsur dikembalikan ke sistem catur warna. Prosesnya tentu tidak mudah dan perlu waktu. Perlu pula timbang rasa dan mencari solusi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Nama-nama yang tadinya berupa gelar sesuai dengan kasta boleh saja diwariskan, tetapi maknanya hanya sekedar nama dan dianggap sebagai melestarikan leluhur masing-masing. Tapi tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, dan kini betul-betul sudah cair bahwa masih ada yang fanatik kepada sistem kasta. Itu hanya sebagian kecil saja, kasus lokal, kasuistik. Kini pendeta Hindu banyak dari kalangan yang dulu disebut Sudra, karena memang setiap orang punya hak memilih profesi apa saja sesuai ajaran catur warna. Penghormatan pun bukan lagi pada sistem kasta yang masih berbekas pada nama-nama orang. Karena seperti yang saya sudah sebutkan tadi, nama itu sekarang hanya dianggap warisan leluhur. Penghormatan sosial yang berlaku sudah kembali ke sistem catur warna. Seorang pegawai hotel yang kebetulan leluhurnya dulu disebut berkasta Brahmana misalnya, tentu hormat dan taat pada perintah bosnya. Pemilik hotel yang kebetulan di masa lalu disebut berkasta Sudra. Karena kalau sistem kasta sudah kita lupakan dan kembali dengan sistem catur warna, pemilik hotel itu tentu lebih tinggi status sosialnya, lebih tinggi golongannya daripada pegawainya. Dan ini sudah menjadi masalah sangat umum dan tidak ada masalah sosial apapun, apalagi pergolakan di masyarakat. Sistem kasta memang tidak ada di dalam Hindu. Sudah banyak pula buku yang beredar menjelaskan kesalahpahaman sistem kasta itu di masa lalu di masyarakat Bali. Nampaknya generasi muda di Bali juga sudah benar-benar melupakan apa yang disebut sistem kasta itu. Nama-nama generasi muda Bali saat ini bahkan sudah boleh disebut meninggalkan tradisi. Bukan saja tradisi Bali, juga tradisi Nusantara. Banyak nama-nama generasi baru mengadopsi nama-nama Sanskerta. Contoh lain misalnya, Gubernur Bali sekarang ini, bahkan sudah beberapa gubernur sebelumnya. Kalau dilihat dari sistem kasta, banyak yang berkasta Sudra. Sementara wakilnya, kalau dilihat dari sistem kasta, adalah kesatria, bahkan Brahmana. Karena yang berlaku sekarang adalah catur warna, tentu tidak masalah. Wakil gubernur tetap hormat dan taat pada perintah sang gubernur. Intinya adalah hak seseorang yang lahir di bumi ini adalah sama. Semuanya lahir dalam status golongan Sudra. Kesempatan dan kemampuan mereka yang menentukan nanti apakah akan menjadi golongan mana. Tetap di golongan Sudra juga bukan sesuatu yang hina.
banyak petani modern yang kaya dengan perkebunannya yang luas. Oke, mari kita lupakan kesalahpahaman soal kasta itu, dan kita tidak usah mengungkit-ungkit kembali. Mari kita kembali ke ajaran yang benar, yakni catur warna. Kita lanjutkan sloka-sloka Sarsa Mustaya ini yang mengatur apa saja yang harus dilakukan oleh keempat golongan dalam catur warna ini. Saya bacakan sloka ke-56. Nya Dharma Sang Brahmana mangjaya mayadnya maweha dana punya magalma atirta emarhana wikwaningyatnya mananggapa dana. Seorang Brahmana memang tidak lagi terikat dalam urusan-urusan duniawi. Jikapun keterlibatan itu nampak ada, terbatas pada memberi tuntunan, memberi pencerahan, mengajak umat untuk berperilaku baik. Setiap pagi, seorang Brahmana memulai hidupnya dengan melakukan pemujaan yang disebut Nyurya Swana. Beliau tidak lagi bekerja mencari nafkah, karena kehidupannya sudah ditopang oleh anak-anaknya, juga oleh umat. Karena itu majelis umat Hindu sudah memberikan batasan untuk seseorang yang menjadi pendeta atau berada pada golongan Brahmana. Misalnya, soal usia yang tidak boleh di bawah 40 tahun, pendidikan yang memadai, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal keagamaan. Kemudian kesediaan keluarga untuk membiayai kebutuhan sang pendeta, sehingga seorang pendeta melakukan pelayanannya tidak mengharap imbalan. Pendeta tentu saja boleh menerima imbalan yang disebut daksina, artinya sebagai penghormatan belaka. Sama sekali bukan imbalan yang tergolong upah kerja. Mari saya lanjutkan sloka ke-57. Nya brata sang Brahmana 12 kuehnya, pratek naya dharma, satya, tapa, dhamma, vimatsaritva, rih, titiksa, anasaya, yadnya, dana, dreti, kesama nahan prateka yang 12. Dharma satya pangwanya, tapa ngaranya sarira sang sosana, kapana saning sarira, piharan kurangana wisaya, dhamma ngaranya upasama dening tuturnya, vimatsaritva ngarani haywa irsa, rih ngarani ngirang, urana ring irang wih, tik-tik se ngaraning haywa gongkrode. Anasya ngaraning hawa dosa gerahi, iadnya maglemamuja, dana maweha dana punya, derti ngara ning kabeh. Ning kesama ngaraning kelan, nanan brata sang Brahmana. Inilah kewajiban seorang Brahmana, 12 banyaknya. Dharma, satya, tapa, dhamma, vimatsaritva, rih, titiksa, anasya, yadnya, dana, drti, dan ksama. Dharma itu dari satya sumbernya. Tapa artinya mengendalikan nafsu. Dhamma artinya tahu menasihati diri sendiri. Viratsaritma artinya tidak iri hati. Rih artinya punya perasaan malu. Titiksa artinya tidak boleh marah besar. Anasya artinya tidak berbuat dosa. Yadnya artinya selalu melakukan pemujaan. Dana artinya memberi sedekah.
Driti artinya selalu menyucikan diri dan pikirannya. Ksama artinya tahan akan cobaan dan selalu memaafkan. Semua itu kewajiban sang Brahmana. Sloka ini menunjukkan betapa berat kewajiban dan tanggung jawab seorang Brahmana. Selain punya kemampuan melakukan pemujaan ritual, juga harus rendah hati, sabar, tahan akan godaan, tidak mementingkan diri sendiri, welas asih, pemaaf, dan juga suka memberi sedekah kepada orang lain. Kalau pendeta mendapat imbalan dari pelayanannya yang disebut daksina, maka sebesar-besarnya imbalan itu digunakan untuk melakukan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Begitu mulia kedudukan sang Brahmana. Mari saya lanjutkan ke sloka 58. Kuneng ulah sang kesatria, umejaya sang yang weda, nitya agnihotra maga wayang yadnya, ramak sang rat, huninga ring wadwa, teka ring kula gotra mawe hedana, ia puan mangkana, swarga pada antuka nira delaha. Adapun kewajiban para kesatria, selain mempelajari ilmu pengetahuan dan kitab suci, juga ikut melaksanakan upacara kurban ke hadapan Tuhan, memfasilitasi upacara pemujaan, menjaga keamanan negara, mengenal masyarakatnya sampai pada sanak keluarga dan kerabatnya, juga berderma dan bersedekah. Kalau itu dilakukan, kelak dia akan mencapai alam surga. Hampir sama saja kewajibannya dengan golongan Brahmana. Hanya saja kesatria tidak punya kewajiban untuk memimpin pemujaan ritual. Tentu jika keadaannya normal, artinya pendetanya masih ada. Kalau dalam keadaan darurat, siapapun boleh memimpin ritual keagamaan. Saya lanjutkan ke sloka 59. Nihan ulah sang waisya, mangjaya sira ring sang Brahmana, risang kesatria, kuneng muang mawehe dana ri tekaning dana kala, ring suba diwasa, dum-dumana nira tekas wahing mewaras raya ri sira. Magalama amu jering sang yang dragni ngaranira sang yang api iga, pratekya nirang ahawaniya garna patya citagni ahawani dengarani api ring asuruhan rumateng ipaningan grahaspatya ngaranira api ning winarang apan agni saksi ke kramaning winarang ikalaning wiwahu citagni ngaranira api ning manuhu sawa nahan tesangyang tragni ngaranira sira tepujan des sang waisa ulah nira ike mangkana ya tumekaken sira ring swarga delaga. Yang patut dilakukan oleh golongan waisya adalah mereka harus patuh dan terus belajar kepada Brahmana dan kesatria. Mereka hendaknya berderma dan bersedekah pada waktu yang baik, bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan dan meminta bantuan kepadanya. Mereka hendaknya taat juga beribadat. Golongan waisya ini, karena pekerjaannya di sektor ekonomi, maka penekanannya lebih pada bersedekah. Ini punya arti bahwa jika mereka menjadi pedagang, maka keuntungan berdagang itu tidak boleh dipakainya sendiri, tetapi harus juga disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Saya lanjut ke sloka 60. Yapuan ulahaning sudra, Bhaktya sumewa ring sang Brahmana, ring sang kesatria,
ring waisya, ya te krama juga, paritus te sang telun sinewakannya, hilang te papannya, sida sakariannya. Inilah kewajiban sudra, setia membantu dan bekerja sama dengan waisya, kesatria, dan brahmana, dan terus berusaha melakukan tugas sebaik-baiknya. Tidak dirinci lebih jauh kewajiban sudra, bukan berarti boleh melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan dharma. Kaum sudra tetap terikat dengan pekerjaan yang berlandaskan kebajikan dan kebenaran. Hanya saja tidak ditekankan kepada mereka untuk pekerjaan yang lain, seperti memimpin ritual keagamaan, memberi pencerahan kepada umat, dan seterusnya. Kewajiban sebagai manusia pada umumnya tetap mengikat mereka. Nah, sahabat yang baik dan umat sedharma yang terkasih, sampai di sini kita jeda dahulu karena sloka tentang kewajiban keempat golongan dalam catur warna itu sudah selesai. Sloka selanjutnya adalah bagaimana kalau kewajiban itu dilanggar, dan bagaimana pula menjabarkan kewajiban itu. Kita berjumpa pada video seri ke-11, masih tentang catur warna. Semoga bermanfaat. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.